Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Rizwan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, jumpa kembali bersama saya dan Mas Ratno Sulistianto, Direktur Eksekutif Indopol. Nah, kita singkat aja Indopol ya. Supaya lebih seksi namanya ya. Mas Ratno ini peneliti sekaligus pengamat politik lah dari Indopol. Saya ingin nanya Mas Ratno langsung nih, deklarasi ya Amin, Anies Caimin, menurut Mas Ratno mengagetkan atau biasa aja atau sudah diprediksi? Ya, terima kasih Mas Nur Rizwan. Kata yang paling tepat ya mengagetkan Mas, karena apa, di dalam riset survei kami Indopol itu hampir tidak pernah mensimulasi pasangan Anies dan Caimin. Kenapa? Sejak 1 tahun Caimin bergabung dengan Gerindra, itu menurut analisis kami itu susah untuk keluar begitu ya. Apalagi kemudian saat itu hanya Gerindra dan PKB. Jadi nilai PKB di situ sangat signifikan gitu, sangat dibutuhkan bagi Gerindra. Jadi beberapa kali kami survei, kami tidak mensimulasi. Kok tiba-tiba kemudian 2 September kemarin serentak kemudian deklarasi. Nah ini menurut saya selain sangat mengagetkan, ya pasti akan merubah peta politik Mas. Karena Caimin ini kan PKB dan PKB basisnya ada di Jawa Timur, kira-kira begitu ya. Jadi memang dalam pandangan Pak Mas Ratno itu kenapa tidak pernah mensimulasi, itu memang boleh dikatakan mustahil lah itu. Mustahil. Yang kedua alasannya Mas, itu secara ideologi ya. Jadi PKB kemudian NU dalam hal ini gitu ya, basis pemilih PKB yang besar itu kemudian bergandengan dengan basis pemilihnya Mas Anies gitu ya, kira-kira itu juga susah dibayangkan gitu kan. Di mana 2019 sangat berseberangan gitu ya, bahkan polarisasi muncul di situ gitu ya. Artinya kalau ini dijadikan satu, mungkin kita tidak bisa membayangkan ini apakah menyatu, apakah kemudian terpental begitu ya, atau bahkan menjadi hal yang positif. Ini perlu diukur memang, kira-kira begitu. Enggak, maksud saya itu kenapa kok referensinya tahun 2019? Kan tidak ada pertarungan antara PKB dengan Mas Anies di 2019. Ya. Maksudnya di Pilgub, maksudnya atau ya, apa? maksud saya itu di Pilgub terutama ya. Jadi narasi-narasi yang politik identitas, kemudian radikal begitu, sangat ini Mas, sangat kental saat itu ya. Bukan di 2019 ya. Meskipun kalau di 2017 ya. Kalau di 2019 itu karena sebagian besar atau mungkin PKB itu berkoalisi dengan Jokowi kan, kira-kira begitu. Ya, terus? Nah, ini menurut saya menarik begitu ya. Menarik, kira-kira air dan minyak ini bisa nggak sih menyatu begitu ya? Atau minyaknya yang menjadi air atau air yang menjadi minyak? Nah, kira-kira begitu. Ini menurut saya menarik untuk saya sebagai peneliti, menarik untuk dikaji lebih dalam gitu ya. Ya, hal yang mustahil itu kemudian kan terjadi. Ya. Mereka apalagi baru saja PKS juga memberikan restu dan dukungan menerima Caimin sebagai cawapresnya kan. Betul. Yang orang juga bilang seperti ada kendala psikologis kalau PKB dan PKS itu bisa bersatu. Tapi faktanya kan bisa bersatu. Nah, ngelihat
Mas Anies dan Caimin bersatu itu kemudian pandangan Mas Rato seperti apa? Gini, kalau di ruang politik apapun bisa. Itu menurut saya dasar pemikirannya, Mas. Oke. Ya kan? Kan kira-kira begini ya. PKS ini juga ingin mendapatkan manfaat kan dari pasangan ini, terutama basis pemilihnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini PKS sangat kecil, Mas. Nah, kira-kira kalau seandainya mengusung bareng pasangan Anies dan Caimin ini, itu ada kotel efek lah. Yang dulu berseteru misalkan itu masih bisa dikomunikasikan. Keuntungan PKS menurut saya melihat di situ. Jadi ya lumayan menambah pemilih di Jawa Timur, bisa jadi PKS akan nambah kursi kan, kira-kira begitu, Mas. Oke. Dari sisi Caimin sendiri, ketika dia bersedia bergabung dengan Mas Anies, apa yang kemudian membuat PKB dan Caimin juga mau gitu, di samping kursi cawapres tentu saja ya. Yeah. Nah, itu apa kira-kira landasan pemikiran sebagai alasan pembenar akhirnya ya apakah secara elektoral memang PKB nanti akan mendapatkan manfaat juga gitu? Ya, saya pikir alasan paling utamanya memang itu, Mas, elektoral ya, karena Caimin ini kalau dilihat dari karir politiknya kan sudah hampir berapa ya? Hampir 20 tahun. 20 tahun ya, dan 2024 ini menurut saya sudah menjadi puncak karir beliau. Jadi dia harus mati-matian gitu ya merebut kursi capres ataupun cawapres ini, meskipun kemudian dia lebih memilih artinya kondisi mengatakan dia cawapres begitu ya. Nah, ini sudah cukup level tertinggi ya dari puncak karir Caimin. Nah, saya pikir itu sehingga ini nanti akan membuat legasinya Caimin menjadi lebih baik dan kemudian justru memperkuat PKB. Saya pikir kalau dari pertimbangan politik itu aja, Mas. Syukur-syukur kalau memang kursi parlemen juga semakin kuat gitu ya. Jadi teorinya memang setiap partai politik itu harus bisa mengusung capres atau cawapres ya dari kadernya sehingga memperkuat kursi parlemen dengan penambahan suara di dapil-dapil misalkan. Kira-kira begitu, Mas. Nah, kalau dari sisi pasangan ya. Ini berarti kuat ini barang. Jawa Timur saya pikir akan signifikan meskipun di dalam survei kami di beberapa bulan belakangan itu kan Kofifa ya, pertama Kofifa kalau di Jawa Timur ya, Jawa Timur Jawa Tengah itu Kofifa, kemudian kedua Mahfud MD, ketiga baru Caimin, Mas. Sebagai figur cawapres. Ya, cawapres dari NU gitu ya. Bahkan waktu itu capres capres dari kalangan NU itu publik Jawa Timur dan Jawa Tengah itu condong ke Kofifa, Mahfud dan Caimin. Tetapi kita bisa lihat untuk konteks hari ini saja belum ada figur NU yang muncul gitu. Ini menjadi peluang bagi Caimin untuk segera mengkonsolidasi awal begitu ya. Apalagi kemudian kiai-kiai khos itu kan banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya pikir akan signifikan. Tetapi ini pun harus diverifikasi melalui survei, Mas. Jadi itu dugaan lah ya, dugaan. Signifikan tidak signifikan itu menurut saya tergantung kemudian komunikasi politik dua pasangan ini gitu. Oke, dari sisi Mas Anies sendiri, kan memang banyak orang tahu lah, survei pun membuktikan bahwa salah satu kelemahan secara elektoral Mas Anies itu adalah di dua wilayah ini, Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Mas Rato melihatnya dengan masuknya Caimin tentu saja atau sudah barang tentu ini akan memperkuat kan? Ya, betul. Karena menurut saya hampir tidak mungkin ya, misalkan katakanlah begini, memang PKB itu di Jawa Timur 10% ya. Masih lebih tinggi misalkan PDIP, Gerindra dan sebagainya. Nah, dengan modal yang dia miliki gitu ya, masa sih nggak ada yang kemudian masa solidnya itu akan memilih pasangan ini. Nah, jadi kalau seandainya
ini dipasangkan, ya setidaknya pasti ada tambahan, Mas. Nah, kalau mengenai deklarasi ini gitu ya, tentunya kan sebuah momentum politik itu kan butuh waktu ya untuk sampai kepada publik gitu ya, apalagi publik yang tidak intensitas penggunaan gadgetnya rendah misalkan, itu kan butuh waktu ya informasi ini sampai kepada mereka begitu ya. Kira-kira kalau 1 bulan ini disurvei itu saya pikir sudah bisa terlihat petanya, kira-kira begitu, Mas. Oke. Kalau dari sisi survei nasional ya, kan nama-nama yang disebut kuat sebagai cawapres itu kan tidak jauh dari Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian AHY, ya kan. Nah, nama-nama yang lain, apalagi Caimin kan itu di bawah 5% kan, ya, secara nasional. Betul. Itu kan sehingga ada juga yang berkesimpulan bahwa Caimin masuk ke Mas Anies ini belum tentu memperkuat gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dilihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, PKB kan selalu kalau tidak nomor 1, nomor 2 di Jawa Timur. Ya. Kalau di Jawa Tengah dia hampir selalu nomor 2 setelah PDIP kan. Ya. Nah, itu ngelihatnya gimana? Gini, Mas. Kalau di dalam sudut pandang survei itu kan elektoral ya. Ini sebenarnya memasangkan capres dan cawapres itu ada pertimbangan kualitatif ya. Nah, modal Caimin itu modal kualitatif sebetulnya. Di survei memang tidak muncul. Secara nasional? Ya, secara nasional tidak muncul, gitu ya. Katakanlah sedikit begitu ya. Tetapi secara kualitas, Caimin dan PKB-nya di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu berkualitas, begitu ya. Jadi pertimbangan itu menurut, apalagi kemudian figur yang lain sampai hari ini belum muncul. Nah, saya pikir ini masih bisa bisa digarap gitu, tanda petik gitu ya dalam gerakan politiknya. Kira-kira begitu, Mas. Tapi ada survei tuh, Mas. Belum lama ini kan. 3 hari setelah deklarasi Caimin Anies itu kan ada survei yang malah menganggap tidak punya dampak apa-apa, malah menurunkan suara Mas Anies. Tentu sebagai sesama lembaga survei nggak pantas sih, nggak mengomentarin survei orang lain. Iya. Tapi ngelihatnya ya katakanlah ada pandangan seperti itu bahwa memasangkan Caimin itu bahkan malah menurunkan suara Mas Anies. Ya, gini Mas, kalau melihat survei ya, survei itu kan dilakukan konteks hari ini gitu. Nah, kalau seandainya dalam waktu yang relatif singkat setelah deklarasi itu kemudian ada hasilnya tidak terlalu signifikan, saya pikir wajar gitu ya. Saya pikir wajar karena itu tadi bahwa informasi politik, momentum politik itu sampai kepada publik secara umum gitu, populasi nasional gitu ya, itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Ini saya katakan ini saya bisa bisa membuktikan pada saat Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika itu diumumkan oleh Nasdem gitu ya. Kemudian terpilih waktu Oktober 2022 ya. Itu dalam waktu 1 bulan Indopol survei itu ternyata Anies Baswedan memberikan kotel efek terhadap Nasdem. Nah, kira-kira begitu. Itu waktunya 1 bulan. Meskipun ada beberapa lembaga survei yang mensurvei di dekat waktu pada saat deklarasi Nasdem, itu tidak signifikan ya. Nasdem tidak mendapatkan kotel efek. Tapi ternyata 1 bulan itu sudah mulai memberikan efek. Nah, mengaca dari situ saya melihat deklarasi Anies Caimin ini akan signifikan kurang lebih 1 bulan lah. Ya, awal-awal Oktober kita survei, kita coba hasilnya nanti. Jadi
kasih ruang dan waktu selama setelah deklarasi itu paling tidak 1 bulan untuk memotret realitas Ya, supaya betul. Dua pasangan ini dengan mesin politiknya, dengan partai pendukungnya mensosialisasikan kepada khalayak. Ya, betul. Baru itu bisa dipotret realitasnya. Betul. Ada rencana survei? Insya Allah akhir September dan awal Oktober. Oke, nanti di Nuswan Channel di apa? Siap. Monggo. Nah, tadi Mas Ranto kan menyebut bahwa ini agak merubah ini kan, kemustahilan berpasangan ini yang akhirnya berpasangan ini kan merubah peta. Maksudnya apa itu? Ya tentunya elektoral, Mas. Elektoral yang selama ini Anies Baswedan ini kan kurang lebihnya kalau di dalam survei Indopol kan di angka 26% ya, lebih dikit begitu ya. Nah, kemudian di bulan Juni itu ya, itu Prabowo 31 kurang lebihnya, kemudian Ganjar Pranowo 30. Nah, saya melihat rentang disparitas angka ini tentunya nanti akan semakin mengecil, Mas. Begitu, kira-kira begitulah perubahannya begitu ya, sehingga semakin bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini semakin dinamis. Jadi ya kira-kira semuanya berpeluang. Jadi belum ada satupun yang dominan. Rasanya begitu ya. Apalagi dengan masuknya Caimin ke Anies. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini kalau misalkan merubah, itu kan peta capresnya. Ya. Ya, capres. Sementara 2 kandidat yang lain kan belum ada cawapresnya nih. Nah, dengan keluarnya Caimin dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Indonesia Maju itu kan, itu artinya mengocok ulang peta tuh. Ya, kira-kira begitu. Contohnya begini, Mas. Jadi fenomena ini bisa dijadikan referensi bagi 2 pasangan yang lain ya, dalam rangka mengambil pasangan. Misalkan begini, ini kan tidak terduga dan mengambil koalisi Prabowo lah, dalam tanda kutip begitu ya. Bisa jadi nanti Ganjar Pranowo juga akan melakukan hal yang sama begitu. Misalkan saya nggak salah dong ngambil Ridwan Kamil dari Golkar misalkan. Nah itu kan hampir sama itu ininya gitu ya. Kemudian Prabowo juga begitu ya. Saya juga sama dong, kita gimana kalau mengambil Gibran gitu. Dari PDIP. Dari PDIP gitu ya. Atau ngambil Sandiaga Uno. Gitu ya. Dari P3. Iya. Nah, ini bisa membuka gambaran politik seperti itu gitu. Yang semula sangat terbatas, misalkan harus dari partai pemerintah begitu, harus partai yang satu pendukung begitu. Dengan adanya pasangan deklarasi Anies dengan Caimin, itu membuka strategi politik yang lebih lebih bisa memperkuat justru gitu ya, memperkuat capres gitu ya. Nah, saya melihat itu, Mas Iswan. Oke. Kalau misalkan kita ngelihat basis dukungan yang paling solid Caimin itu kan Nahdlin ya. Mungkin nggak Ganjar atau Prabowo mencoba mengambil dari basis yang sama atau mereka pede gitu, misalkan Ganjar kemarin menguat Ridwan Kamil, tapi belakangan Mahfud ya kan. Kalau di Prabowo mungkin kalau nggak Erlangga itu Erick Thohir atau Gibran gitu. Tapi bisa juga dia tiba-tiba berpikir karena Caimin keluar dari koalisinya Prabowo, dia juga mempertimbangkan Nahdlin juga gitu. Seksinya warga NU ini atau pemilih NU ini kan memang kalau di survei kami itu ada 63, Mas, yang NU. Mengaku berafiliasi NU begitu ya. Ini kan jumlahnya cukup besar. Sebenarnya pertimbangannya itu saja. Meskipun kalau di dalam survei kami itu preferensi politik NU ini sebenarnya menyebar. Gitu ya, tidak kemudian menggumpal di salah satu capres atau bahkan partai politik, ini menyebar gitu ya. Sebenarnya ini semacam
sesuatu yang diperebutkan, tapi kalau salah di dalam memanage warga NU ini akhirnya seperti itu, nyebar saja itu kayak gitu. Jadi narasi saja yang dibutuhkan oleh apa namanya capres ini ya untuk menggait warga NU. Sebenarnya sih menyebar ininya, Mas. Saya melihat apa? itu ya. Preferensi politiknya itu menyebar warga. Jadi NU. preferensi politik Nahdliyin itu sebenarnya tidak tunggal. Tidak tunggal. Oke. Tapi kalau Caimin mampu mengkonsolidir itu atau memperbesar suara Nahdliyin yang Nah, itu lebih mudah. Jadi menurut saya bisa jadikan tidak tunggalnya itu karena memang afiliasi politiknya terpecah begitu. Misalkan saja PBNU secara struktural berbeda pilihan dengan partai PKB dalam hal ini begitu ya. Kalau seandainya ini tidak ada representasi NU, itu bisa saja kemudian NU ini bisa menyatu gitu, preferensi politik NU ini potensinya ada, kira-kira gitu. Dan itu bisa menggumpal ke Caimin. Bisa, sangat bisa sekali di sebagai representasi politisi NU, santri gitu, ketua umum PKB, bayangkan itu modal paling seksi sekali itu ya di Caimin ini, kira-kira gitu, Mas. Oke Mas Ratno, terima kasih. Nanti Oke, kita tunggu surveinya di awal Oktober ya. Awal Oktober. Kira-kira hasilnya kapan itu? Di awal Oktober itu. Ya, jadi pengambilan datanya ya antara akhir September dan awal Oktober, biasanya 1 minggu setelah itu kan kita rilis gitu. Oke. Ya terakhir. Ini 1 putaran atau 2 putaran? Saya menduga sih 2 putaran, Mas. Artinya tidak mungkin 2 pasang lah. Ini kelihatannya 3 pasang lah ini. Ya, kecuali gitu ya, para penguasa ini menginginkan menguatnya kembali polarisasi kayak gitu. Ini sudah cukup baik. Prabowo juga sudah menjadi satu entitas gitu ya, pemerintah dan sebagainya, ini sudah cukup baik. Kalau seandainya dipaksa 2 pasangan, dugaan saya kok itu akan timbul lagi gitu ya. Polarisasi itu. Yang jadi harapan Mas Ratno itu 3 putaran. 3 pasang. 3 pasang. Okay. Biar lebih demokratis dan masyarakat punya opsi lah. Betul. Gitu. Oke, Mas Ratno. Terima kasih. Kita tunggu hasil surveinya nanti di bulan Oktober. Demikian kawan baik. Jangan lupa subscribe Nur Iswan Channel. Terima kasih.